Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami ingin mendengar firman-Mu dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16, tema memasuki perhentian yang disediakan Allah bersama-sama Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud perhentian yang disediakan Allah adalah suatu tempat di mana Allah berhenti setelah menyelesaikan pekerjaannya menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Kejadian 2:1 sampai dengan 3. Tempat perhentian Allah adalah suatu tempat penuh damai yang didambakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudaraku, surat Ibrani ini mengingatkan orang percaya seperti saudara dan saya, supaya jangan sampai ada yang ketinggalan masuk ke perhentian yang disediakan Allah, yaitu takhta kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa surat Ibrani ini mengajak orang percaya untuk memberanikan diri atau untuk tidak takut menghampiri takhta Allah, tempat yang penuh damai itu? Karena masih banyak orang masih belum menemukan jalan untuk mendekat kepada Allah. Orang Yahudi mencoba membuat hubungan perjanjian, Keluaran 24, namun bangsa Israel gagal melakukannya karena ketidaktaatan mereka, yang kemudian diteruskan dengan berbagai korban-korban penghapus dosa. Namun orang Yahudi juga tidak dapat mendekat kepada Allah karena dosa-dosa mereka yang tidak pernah terhapus oleh karena korban-korban bakaran mereka. Karena dosa hanya dapat disucikan melalui korban yang sempurna, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Kemudian orang Yahudi masih percaya jika seseorang berhadapan muka dengan Allah, dia akan mati. Keluaran 33 ayat 20. Sehingga orang Yahudi sangat membutuhkan perantara seperti Yesus Tuhan, imam besar agung. Sedangkan orang Yunani berpendapat bahwa dunia di mana kita tinggal sekarang ini adalah tiruan dari dunia yang sempurna, yaitu tempat yang penuh kedamaian itu. Dan segala sesuatu yang ada di dunia sekarang ini adalah bayang-bayang atau tiruan dari sesuatu yang ada di tempat yang sempurna,
untuk mencapai kesempurnaan atau untuk mencapai kebenaran, orang Yunani harus terlebih dulu melepaskan dirinya dari bayang-bayang dengan berbagai tantangannya. Dengan kata lain, tugas seorang Yunani yang paling penting adalah melepaskan dirinya dari bayang-bayang atau dari ketidaksempurnaan, dengan harapan mencapai kesempurnaan tempat perhentian yang disediakan oleh Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai tempat perhentian yang disediakan Allah, kota kudus yang penuh damai, hanya dapat dicapai jika kita, saudara dan saya, hidup bersama-sama dengan Yesus. Mengapa? Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna, yang dapat menyucikan dosa saudara dan saya, dan juga dosa dunia ini, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Yesus adalah imam besar agung yang melintasi semua langit. Dengan kata lain, bahwa tidak ada penghalang bagi Yesus untuk bertindak. Yesus adalah imam besar dan agung yang dapat menolong kita dalam setiap tantangan atau berbagai kesulitan, karena Yesus dapat merasakan apa saja yang kita rasakan, karena Ia sudah merasakannya lebih dulu. Saudara yang dikasihi, yang saya kasihi, saya mengakhiri renungan ini dengan seruan, pertahankanlah imanmu sampai memasuki kota kudus yang sudah disediakan Allah bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.